Jokowi menginjak-injak perjuangan aktivis pro demokrasi yang saat itu menginginkan proses demokratisasi. Nanti jika presidennya adalah seorang penculik, apa tidak setiap hari presidennya berpidato, sang anggota keluarga jadi traumatis karena akan mengingat anggota keluarganya yang hilang. Masyarakat membayangkan nggak kalau dirinya seperti itu? Ketemu lagi bersama saya Ignatius Suno dalam program Gerak-Gerik. Karena dalam sebuah pergerakan pasti ada yang bergerik. Kali ini kita akan membahas mengenai kenaikan jabatan yang diterima oleh Prabowo Subianto oleh Presiden Joko Widodo. Kita akan ngobrol-ngobrol melalui Zoom bersama korban kekerasan negara era Orde Baru, Bung Petrus Haryanto. Bung Petrus, ini kalau dilihat dari sikap Jokowi yang memberikan penghargaan terhadap Prabowo, ini Mas sebagai korban kekerasan Orde Baru, Mas melihatnya seperti apa nih, Mas? Ya, apa yang menjadi kebijakan kontroversial Jokowi kali ini dengan mengangkat atau menaikkan pangkat kehormatan Prabowo Subianto, saya sebagai teman-teman korban yang penculikan yang belum dikembalikan, juga sebagai aktivis 98 yang dulu ikut serta dalam perjuangan meruntuhkan Orde Baru, menyatakan kecaman dan langkah yang dilakukan Jokowi ini bertubi-tubi ya, menyakiti hati keluarga korban penghilangan paksa, keluarga korban penculikan, di mana seharusnya Jokowi pernah berjanji untuk mencari keluarga mereka, tetapi kini justru menjauh. Itu yang membuat para keluarga korban, teman-teman sangat kecewa karena ya dari sebelumnya sudah dikecewakan terus-menerus. Tapi yang ini ada nuansa menyakitkan apa yang dilakukan Jokowi. Yang kedua, bagi kami, Presiden Jokowi menjadi presiden yang semakin meneguhkan impunitas para pelaku pelanggar HAM. Dalam konteks ini kasus penculikan yang dilakukan Prabowo Subianto menurut hasil pemeriksaan Dewan Kehormatan Perwira tahun 98 semakin menjauhkan dari proses penyelesaian secara hukum. Dan yang ketiga, kami-kami ini bukan kelompok kami saja, tetapi kami sudah berbicara ke berbagai kelompok. Jokowi menginjak-injak perjuangan aktivis pro demokrasi yang saat itu menginginkan proses demokratisasi atau dalam
yang lebih dikenal oleh publik proses reformasi. Dia seakan-akan menganulir perjuangan yang sudah dilakukan oleh para aktivis saat itu, karena figur Prabowo Subianto adalah salah satu figur yang dipandang sebagai jenderal ya semasa Orde Baru yang mempunyai rekam jejak gelap, dan penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu menjadi bagian satu tuntutan yang diperjuangkan oleh gerakan reformasi, dan seakan-akan ini semua dilenyapkan oleh kebijaksanaan memberi kenaikan pangkat Prabowo Subianto. Iya, Seperti itu pernyataan kecaman kami ya kepada Presiden Jokowi, yang seharusnya menurut kami di sisa-sisa pemerintahannya yang tinggal beberapa bulan ini harusnya dia menjalankan rekomendasi DPR RI tentang pansus penghilangan paksa tahun 2009, yang selain rekomendasinya mencari 13 aktivis yang belum diketemukan, juga membentuk pengadilan HAM ad hoc, harus mengadili Prabowo Subianto, bukan justru memberi kenaikan pangkat. ya, Bung Petrus, kalau Ya, ngelihat apa perilaku yang semakin brutal mengkhianati era reformasi yang dilakukan oleh Jokowi, ini kenapa bisa dilakukan ataupun semakin ya banyak pihak semakin eh, apa menggila untuk mengkhianati proses reformasi. Kenapa dilakukan oleh Jokowi? ya sebenarnya kami sebagai bagian elemen masyarakat yang tertipu, karena di awal-awal proses Jokowi mencalonkan diri menjadi presiden, banyak kalangan terpesona oleh perilaku dan janji-janji Jokowi yang kami anggap berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya, karena ada ide tentang uh, waktu itu terhadap keluarga Tukul, CS, dan kepada berbagai aktivis. Selain ingin mencari Tukul dan 13 aktivis, juga akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Dan berkali-kali Jokowi juga meluangkan waktu untuk menerima para pegiat-pegiat HAM, untuk terutama kalau dari konteks kami yaitu penyelesaian kasus penculikan. Tetapi justru di akhir kekuasaannya ini semua image yang ada dalam Jokowi tentang membangun demokrasi, pembangunan politik yang lebih demokratis runtuh di hadapan kami. Kebijaksanaannya justru sangat bertolak belakang, dan bahkan kesan yang kami tangkap kebablasan, jauh dari akal sehat dan ngawur ya kan. Dan ya rasanya Jokowi tidak punya malu terhadap apa yang pernah dia janjikan dan sekarang mengingkari. Dalam aksi Kamisan kemarin kami juga mengekspresikan bahwa kami tidak hanya kecewa, kami tidak hanya marah,
Tapi kami geram dengan kebijaksanaan yang terakhir ini. Ya kita tahu para aktivis paham bahwa Jokowi Prabowo adalah salah satu jenderal yang selain oleh keputusan Dewan Kehormatan Perwira juga dalam proses penyidikan Komnas HAM menjadi bagian yang harus diselesaikan persoalannya di masa lalu. Dan sekarang terkatung-katung di Kejaksaan Agung walaupun sudah ada keputusan bahwa Presiden harus segera membentuk pengadilan HAM ad hoc waktu itu tahun 2009 dan sekarang belum dicabut dan saya kira masih berlaku dan Jokowi juga berjanji dalam nawacitanya, tetapi justru bukan hanya tidak mengadili tetapi menempatkan lebih mulia lagi Prabowo Subianto. Kalau alasannya dia banyak berjasa atau menurut Kapus Pen TNI usulannya karena Prabowo tidak pernah dipecat dari ABRI saat itu ya istilahnya waktu itu dikenal dengan ABRI. Saya pikir semuanya beruntuh itu upaya memanipulasi sejarah karena Dewan Kehormatan Perwira memberi banyak satu kesimpulan tentang kesalahan Prabowo Subianto sebagai satu perwira yang sering menentang atasannya atau disebut dalam dokumen itu melanggar sabta marga, sumpah prajurit dan etika keprajuritan karena sering menjalankan wewenang yang bukan menjadi wewenangnya, menjadi wewenang pangap seperti melakukan operasi-operasi pengendalian stabilitas keamanan ya, misalnya di Aceh, di Timur Timur, juga pernah melibatkan Kopassus dalam menjaga Presiden Soeharto kala itu ya di Vancouver, Kanada ya kan. Sering berpergian ke luar negeri tanpa izin pada atasan ya. Dan beberapa jenderal-jenderal di atasnya kan juga di luar konteks dokumen Dewan Kehormatan Perwira juga rata-rata jenderal saat itu pekewo, gagap atau apa ya tidak berani menegur Prabowo karena Prabowo adalah mantu Presiden Soeharto. Waktu proses bulan Agustus ketika Dewan Kehormatan Perwira melakukan tugasnya dan menyelesaikan tugasnya kan bisa kita saksikan di dalam media Prabowo telah mencoreng wajah TNI itu sendiri dikatakan oleh para jenderal-jenderal saat itu ya sehingga ada upaya untuk menyelesaikan kasus penculikan. Tetapi kenapa sekarang justru muncul ide bahwa Prabowo adalah uh, apa uh, berjasa terhadap bidang pertahanan, berjasa terhadap bangsa ini. Prabowo adalah contoh konkret perwira tinggi saat itu yang mempunyai kelakuan buruk dan
tidak benar kalau Prabowo itu dicopot, bukan tidak diberhentikan secara terhormat. Diberhentikan secara hormat itu kita kenal dengan istilah pensiun kan. Ya, Prabowo itu karirnya jatuh di tengah jalan, bukan hanya karir ya, karirnya kan jatuh dicopot dari Pangkostrat sehari setelah Soeharto jatuh oleh Presiden Habibie karena dia menggerakkan pasukan Kostrad dari luar Jakarta tanpa sepengetahuan Pangkap, dan dalam buku tiga jenderal yaitu dua jenderal Sintong Panjaitan dan Wiranto serta kesaksian buku B.J. Habibie kan jelas-jelas Prabowo ingin melakukan kudeta menurut laporan Pangap, maka Presiden Habibie kala itu yang baru beberapa jam menggantikan Soeharto sebelum matahari terbenam, dia bilang Pak Prabowo harus sudah meletakkan jabatannya. Ya, dia dicopot dari Pangkostrat, itu kan karirnya runtuh. Terus kedua, bukan hanya karir runtuh, tapi dipandang layak diberhentikan karena berbagai kesalahan yang menumpuk untuk ukuran ketentuan internal ABRI yang sekarang TNI. Salah satu contoh perwira tinggi yang mempunyai kelakuan yang buruk, yang kalau boleh uh, membantah fakta bahwa Prabowo berjasa kepada bangsa dan negara. Kedua, selama sebagai Menteri Pertahanan, apa sih prestasinya, Wong? Kita juga sering melihat bahwa prestasinya adalah membeli alat alutsista, dan itu banyak yang kontroversial seperti uh, dengan pesawat jet bekas dan sebagainya. Saya pikir mengada-ngada Jokowi ini omong kosong kalau ngomongin alasan-alasan itu menjadi, ya alasannya jelas uh, transaksional, atau mungkin jelas Prabowo mau melakukan tekanan ke Jokowi agar Jokowi juga uh, melakukan upaya-upaya membranding diri Prabowo Subianto sebagai seorang yang tidak pernah runtuh karirnya di TNI lah. Sekarang kan saya sudah jenderal, ingin memberi pesan kepada publik karena dia yakin sebentar lagi dia presiden, bahwa dia harus membangun citra sebagai presiden yang bukan pecatan TNI tetapi justru mempunyai prestasi karena mendapat penghargaan, penghormatan, kenaikan pangkat menjadi jenderal. Saya pikir saya melihatnya ke arah sana ya. iya. Lalu apa yang harus dilakukan oleh kaum pro demokrasi dan juga mungkin keluarga korban untuk melihat hal ini? Apakah melakukan gugatan atau seperti apa, Bung Petrus? Ya, kalau gugatan belum terpikir oleh kita, walaupun kita sudah melihat berbagai komentar bahwa tidak ada dasar hukum seorang purnawirawan itu bisa dinaikkan pangkatnya. Jadi era kekinian itu sudah tidak mengenal
seorang purnawirawan mendapat kenaikan eh, pangkat, dan itu menyalahi undang-undang TNI juga. Ya, kita belum berpikir ke arah sana, tetapi saya sendiri kan selama ini bersama TPDI Jilid kedua sering melakukan gugatan-gugatan terutama ke dalam proses pemilu. Apakah ada rencana ke sana? Sedang kami diskusikan bahwa keputusan Presiden Jokowi apakah uh, bisa digugat, ya, misalnya di materi ke Mahkamah Agung, ya, apakah keputusan pemerintah ini melanggar undang-undang atau tidak, kita uji. Kan bisa diuji ke Mahkamah Agung kan, karena keputusan presiden kan di bawah undang-undang. Ya mungkin bisa juga untuk uh, memberi pendidikan politik juga, ya, di samping itu bagian dari uh, punishment kepada seorang presiden yang sangat kebablasan, ya, di dalam mengambil keputusan, ya, tetapi juga bagian dari pendidikan karena masih begitu banyak orang melihat persoalan HAM dan persoalan demokratisasi itu tidak penting, melihat persoalan hanya pada Jokowi mempunyai satu prestasi membangun infrastruktur, ya, atau Jokowi menunjukkan semangat kerja dengan filosofinya kerja-kerja, itu kan membuat masyarakat, bahasa Jawanya kesangsem, artinya terpesona, ya, tetapi proses bagaimana kita menghargai hak asasi manusia, menghargai proses politik yang demokratis, menghargai proses bagaimana pemerintah menjalankan kekuasaannya ini melanggar undang-undang atau tidak, ya kan. Melakukan nepotisme, melakukan korupsi, kolusi atau tidak, ya kan. Itu masyarakat sepertinya lebih ke arah pembangunan fisik, ya kan. Ya, pembangunan fisik dan sebagainya itu penting, tetapi harus juga melihat aspek yang lain soal kemanusiaan. Ya, bagaimana kita mempertanyakan bangsa ini. Ada sebuah keluarga yang sampai hari ini masih menanti anggota keluarganya. Masih sampai hari ini mengingat-ingat anggota keluarganya yang belum hilang. Apalagi hiruk pikuk pemilu ini. Apalagi jika presidennya adalah seorang penculik, tidak setiap hari presidennya berpidato, sang anggota keluarga menjadi traumatis karena akan mengingat anggota keluarganya yang hilang. Masyarakat membayangkan nggak kalau dirinya seperti mereka, kan trauma. Di saat-saat mereka merenung, pasti kan larut. Nasib anaknya seperti apa? Bagaimana kalau dia sudah meninggal, cara matinya seperti apa? Diapakan dia? Itu kan sesuatu yang bisa membuat seseorang traumatis. Kebayang nggak bahwa proses penculikan itu bukan hanya menangkap orang semata terus menghilangkan
tubuh mereka dari temannya, dari keluarganya dan sebagainya. Penyiksa apa penculikan itu banyak pelanggaran-pelanggaran dan tidak menghargai harkat kemanusiaan seperti disiksa, diintimidasi, ya kan, tidak jelas nasibnya. Saya pernah 1 minggu diculik. Lah saya ini ada di mana? Siapa yang menangkap saya? Apakah saya nanti bisa keluar dengan selamat dari tempat yang saya disekap? Saya kan berpikir seperti itu. Saya pernah diculik yang akhirnya diketahui sebagai markas Badan Intelijen ABRI kan. Ya biar apa sangkut pautnya dengan kegiatan warga negara, kegiatan politik warga negara. Tetapi semua itu kan dibenarkan di bawah rezim Orde Baru. Ya, jadi proses demokratisasi ini juga harus dijelaskan kepada publik penting dan dia menjadi salah satu peradaban dunia yang harus dibangun. Ya bagaimana kalau kita memasuki situasi zaman seperti pasca banyaknya aktivis hilang di Argentina ya, di berbagai belahan karena diculik. Sehingga PBB pun merumuskan penculikan itu sesuatu kejahatan HAM yang serius. Sehingga dalam satu titik dia bisa dikategorikan menjadi kejahatan melawan kemanusiaan dan konsekuensinya bisa diadili di pengadilan kriminal internasional di Den Haag dan ada konvensi internasional tentang perlindungan penghilangan paksa bagi semua orang dan itu menjadi salah satu konsen DPR waktu itu untuk diratifikasi karena menjadi instrumen yang penting untuk bangsa ini nantinya mencegah kasus-kasus penculikan tidak terulang Iya, seperti itu dan saya mau tegaskan lagi juga yang tidak kalah pentingnya Jokowi ini pikirannya menganggap HAM dan demokrasi dan nilai-nilai kemanusiaan itu tidak penting bagi dia hanya menjadi bekerja komoditas politik ya. tekun dan bekerja membangun infrastruktur dan bekerja dengan slogan membangun industrialisasi, hilirisasi itu sudah cukup. Ini presiden bermasalah bagi saya. Mas, ini mungkin pertanyaan terakhir. Dengan banyaknya perilaku Jokowi yang menyimpang dari demokrasi dan juga nilai-nilai reformasi, apakah isu pemakzulan atau mundurnya permintaan turunnya Jokowi ini menjadi semakin relevan, Mas? Ya, saya kan salah satu juru bicara dari uh, FRD ya, Forum Rakyat Demokratik untuk Keadilan Korban Keluarga Korban Penghilangan Paksa dan berbagai elemen uh, demokratisasi lain sudah menyepakati bahwa gerakan aktivis 98 harus turun kembali untuk mendukung proses perlawanan terhadap Jokowi yang nyata-nyata mendukung Prabowo Subianto dan jelas-jelas menyalahgunakan kekuasaannya ya melanggar undang-undang dan koridor-koridor demokrasi untuk memenangkan pasangan penculik dan anaknya dan kami sangat setuju bahwa harus didorong kepada proses hak angket ya. Hak angket yang
harus diperiksa presiden, harus diselidiki presiden oleh parlemen, keterlibatannya di dalam penyalahgunaan kekuasaan dan institusi-institusi di bawahnya uh, uh, terhadap cawe-cawenya, terhadap keterpihakannya di dalam pemilu, dan bila terbukti ya didorong untuk ada proses pemaksulan seperti itu. Dan ya kami uh, ingin mendukung gerakan-gerakan yang ada, terutama mahasiswa yang sekarang sudah memobilisasi untuk turun ke jalan dan mendorong parlemen, karena parlemen juga harus didorong ya oleh kekuatan ekstra parlemen agar tidak masuk angin. Oke. Takutnya isu hak angket menjadi transaksional juga bagi partai-partai politik yang menyetujui hak angket, ya kan, Ya, harga bargain pada pemerintah, katakanlah dalam konteks koalisi pemerintahan masa depan gitu kan. Mereka bisa diikut sertakan dan sebagainya. Ya seperti ditunjukkan oleh P3 kan, beberapa tokohnya seperti Sandiaga Uno kan juga ngomong tidak perlu hak angket kan dalam ya, kerangka transaksional, karena ya partainya yang kecil itu kepingin masuk di dalam pemerintahan ke depan. Misalnya andai kata KPU nanti memutuskan, ya kan, ya kami dukung dan turut serta aktif ya, sudah ya, sedang mempersiapkan ke arah sana jikalau terjadi gerakan yang ya. demonstrasi besar-besaran. Oke, Dan Mas. justru juga menyerukan Ya, harus ada gerakan yang luas, ya. tidak boleh diam tetapi harus bergerak. Saatnya bergerak dan melakukan mobilisasi nasional. Oke, Mas Petrus, terima kasih atas waktunya, Mas. Ya, Ya, sehat selalu ya, Mas. yo, Ya, terima kasih, Mas. ya sama-sama. Salam Ya, ke yang lain. ya, baik, Mas. Terima kasih. Yuk. Iya, itu tadi perbincangan kita dengan salah satu korban kekerasan negara zaman Orde Baru, Bung Petrus Haryanto. Kita kembali lagi ke episode lainnya, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share di media sosial kalian. Saya Ignacio Sindro, pamit. Dah. Lawan tirani, tegakkan demokrasi.